wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Marhamana Nasution. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran STEM. Nah, yang pertama, kita harus tahu apa sih arti dari STEM itu sendiri. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM saat ini sangat sering diperbincangkan dalam pendidikan, karena STEM merupakan faktor yang penting dalam pendidikan. Nah, mengapa STEM itu penting? Bagaimana penerapan STEM dalam pendidikan? Untuk membahasnya lebih lanjut, sebelumnya saya akan menampilkan video kepada teman-teman semua. Mari kita simak video berikut ini. There's more to STEM than you think. It's everywhere around you, in everything you do, in every new idea. Learning STEM is more than lectures, textbooks and calculators. It's creating, exploring and experimenting. Developing new ways of thinking, finding better ways of doing things. When you choose STEM, you'll be using the latest technology, working in and outside the classroom, thinking outside the box to solve global and local problems. STEM will give you the skills and knowledge to land your dream job. That's why it's important you choose STEM subjects in years 11 and 12. So no matter what job you choose to do, you'll stand out and make your mark. Adapt to any situation and have the skills to do any job, any place, any time, anywhere. Give yourself the best opportunity for an exciting future. I want more for my life. I will make it happen. I will succeed. Choose STEM. Nah, berdasarkan video yang kita lihat, bahwa teknologi sangatlah penting. Teknologi sangat berkembang dengan pesat. Begitu juga dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan tidak bisa fokus pada sainsnya saja, tetapi teknologi dan engineeringnya juga. Teknologi sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran STEM sangat berfokus pada teknologi dan engineering. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan PPT berikut ini. STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pembelajaran abad ke-21. Nah, ini merupakan tantangan baru bagi praktisi pendidikan. Pembelajaran abad ke-21 perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering. Artinya dalam bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran abad ke-21 harus berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam, disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan, dan perlu berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah, kreativitas, dan inovatif yang berpotensi menopang ekonomi. Pada setiap jenjang pendidikan, perlu ditanamkan jiwa kemandirian. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan? Nah, pada pendidikan abad ke-21 ini terdapat karir abad ke-21, keterampilan abad 21, target 4C yang artinya creativity, critical thinking, collaboration, communication. Dan yang terakhir terdapat literasi abad ke-21. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan cara mengadopsi kurikulum abad ke-21, melakukan inovasi pembelajaran, dan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif. STEM Education, di mana dalam pendidikan, STEM dapat menumbuhkan jiwa kreativitas pada peserta didik, kolaborasi, kemampuan dalam berkomunikasi atau communication, research, kemampuan dalam meneliti, problem solving, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan critical thinking, kemampuan dalam berpikir kritis. Sejarah gerakan STEM. Nah, STEM ini diawali dari negara Amerika Serikat, di mana mengharapkan gerakan reformasi dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, engineering, dan matematik. STEM ini diharapkan mampu menumbuhkan angkatan kerja di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik, dan mengembangkan warga negara yang melek akan STEM, dan juga meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Hal ini dikarenakan melihat perkembangan yang
sangat signifikan pada negara-negara Cina, Jepang, dan Korea, maka Amerika Serikat merasa harus meningkatkan daya saing mereka. Penjelasan tentang STEM. Nah, seperti yang dikatakan di awal, mengapa STEM itu penting? Karena STEM itu yang pertama dapat menjawab tantangan dari teknologi. Dengan adanya STEM, kita dapat menciptakan teknologi-teknologi yang lebih canggih dan berkualitas. Selanjutnya, kunci dalam kemajuan dan inovasi. Dengan adanya STEM, kita dituntut untuk berinovasi. Selanjutnya, penting untuk kesejahteraan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemahiran pemahaman saintifik, dan transformasi proses pendidikan. Jadi, dengan adanya STEM, pendidikan dapat berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Pengertian STEM. Yang pertama adalah sains. Sains merupakan kajian fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Yang kedua, teknologi. Inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan kegiatan manusia. Dengan teknologi, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada engineering. Dengan engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah matematik, yaitu ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan yang menyediakan bahasa teknologi, sains, dan engineering. Pendidikan STEM. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, dan matematika terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan yang profesional. Nah, pendidikan STEM ini menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, matematik atau STEM digunakan secara terintegrasi untuk membangun produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hakikat pendidikan STEM. Yang pertama itu mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematika ke dalam subjek baru antar disiplin di sekolah-sekolah. Yang kedua, menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia daripada mempelajari fenomena yang sepotong-sepotong. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk menciptakan peluang pembelajaran abad ke-21. Paradigma STEM. Yang pertama, cara pandang terhadap STEM ini yaitu STEM membantu pencapaian 4C, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Yang kedua, siswa didorong untuk berani mencoba dan jangan takut gagal. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dengan adanya STEM, siswa dapat dilatih pada pemecahan masalah yang ada. Yang keempat, tidak ada satu solusi yang sempurna, artinya bukan satu jawaban tunggal, dan siswa didorong untuk menemukan solusi optimal melalui cara-cara yang berbeda. Yang kelima, menghargai proses, dan yang keenam, menggunakan scaffolding, artinya permasalahan yang diangkat sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. Karakteristik STEM. Yang pertama, integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar. Yang kedua, pembelajaran itu berbasis proyek. Nah, yang ketiga, konstekstual dengan kehidupan nyata. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu berintegrasi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Tujuan pendidikan STEM. Tujuan untuk siswa yaitu literasi STEM, kompetensi abad 21, kesiapan tenaga kerja STEM, minat dan keterlibatan, membuat koneksi. Nah, tujuan untuk pendidik yaitu meningkatkan konten STEM, meningkatkan pedagogical content knowledge. Nah, hasil yang diharapkan dari STEM ini yaitu untuk siswa menjadi belajar dan berprestasi. Yang kedua, dapat memenuhi kompetensi abad ke-21. Yang ketiga, ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan STEM. Selanjutnya, meningkatkan minat STEM.
Mengembangkan identitas STEM, kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Nah, hasil untuk pendidik diharapkan perubahan praktik peningkatan konten STEM. Artinya, terdapat perubahan dalam pembelajaran yang diharapkan menjadi pembelajaran yang berpikir kritis. Pola integrasi dalam pendidikan STEM. Yang pertama, pada silo, sains, teknologi, engineering, dan matematik dibuat secara terpisah. Dan yang selanjutnya, sains merangkum dalam teknologi, engineering, dan matematik. Nah, selanjutnya lagi, sains, teknologi, engineering, matematik terintegrasi penuh. Artinya, dalam sains, teknologi, engineering, matematik saling berkaitan dalam satu integrasi. Selanjutnya, pembelajaran berbasis STEM. Nah, pertama, terdapat identifikasi masalah. Apabila telah terjadi identifikasi masalah, maka dilakukan bertukar pikiran. Selanjutnya, dapat mendesain. Setelah mendesain, kita dapat mengkonstruksikannya. Nah, pada konstruksi ini kita dapat melakukan tes evaluasi. Apabila tes evaluasi belum berhasil, maka dilakukan desain ulang. Begitu seterusnya sehingga tercapai berbagai solusi yang lebih efektif. Nah, pada pembelajaran berbasis STEM, pada kurikulum 2013 atau K13 terdapat beberapa model seperti inquiry, discovery learning, problem based learning, project based learning, dan masih banyak model-model yang lainnya. Nah, dengan integrasi STEM dapat dimasukkan kepada pembelajaran project based learning, di mana terdapat reflection, research, discovery, application, dan communication. Bisa juga pada model 5E, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Nah, implementasi STEM ini merupakan sebuah jembatan yang berhubungan antara institusi pendidikan dengan dunia yang sebenarnya. Suatu saat, dunia di masa mendatang yang memiliki ketergantungan dengan teknologi yang canggih, seperti drone, robot, otomatis industri, smartphone, dan lainnya. Maka dengan adanya STEM, kita dapat memenuhi kemampuan tersebut. Selanjutnya, penerapan STEM dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kesimpulan dari STEM ini adalah dengan adanya STEM, belajar dengan menggunakan pendekatan STEM ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena memberikan pelatihan kepada peserta didik untuk mengintegrasikan setiap aspek sekaligus. Proses pembelajaran yang melibatkan 4 aspek, yaitu sains, teknologi, engineering, and mathematics, akan membentuk pengetahuan subjek yang sedang dipelajari lebih komprehensif. Nah, dalam pembelajaran fisika, STEM ini dapat membantu peserta didik untuk menggunakan teknologi dan mengumpulkan eksperimen yang dapat membuktikan hukum atau konsep sains. Baiklah, sekian pembelajaran STEM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.